ambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai 14, kita akan baca secara silih berganti ya. Saya membaca ayat genap 10, Bapak Ibu ayat yang ke-11, kita silih berganti sampai ayat yang ke-14 ya. Kalau sudah mendapatkan Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14, kita akan baca secara bersahutan. Saya memakai Alkitab terjemahan baru 2, namanya TB2. Itu tahun 2023. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu bisa membelinya karena ada beberapa bagian kata-kata yang memang digumulkan oleh LAI dan ditulis dan diterjemahkan di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Ya, karena ada banyak hal yang kita dalam bahasa yang lama, dalam arti terjemahan tahun 73 TB1, itu kita masih banyak yang belum bisa pahami. Misalnya, kok di Alkitab itu ada tulisan ganja, sementara ganja itu artinya balok. Nah, kita kan gak ngerti, terjemahan baru 2 menyampaikan. Yohanes 15, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Itu terjemahan tahun 73. Tapi tahun 2023, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah tukang kebunnya. Kok tukang kebun turun? Padahal di dalam konteks itu dialah yang membersihkan carang-carangnya. Jadi konteksnya itu sangat kuat sekali. Nah, jadi silakan Bapak Ibu beli. Saya bukan promosi loh ya, tapi saya ingin jemaat bertumbuh di dalam kebenaran firman yang Tuhan kasih dalam perbaharuan demi perbaharuan ya. Yuk saya akan baca ayat 10. Firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang membacanya dan kita yang memelihara, yaitu yang menyimpan dan melakukan firman itu dalam keseharian kita. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang Immanuel. Namanya Immanuel. Pemahaman Bapak Ibu tentang Immanuel itu apa? Karena kalau arti letterless-nya adalah Tuhan beserta kita. Itu arti Immanuel. Tetapi apa yang kita pahami dengan arti Tuhan beserta kita? Seringkali pengertian kita tentang Tuhan beserta kita itu selalu membawa kita ke dalam pengertian bahwa kalau saya bergumul di dalam doa, Dia menyertai saya. Kalau saya ada di dalam kesulitan, Dia menyertai saya. Sehingga waktu saya berdoa, Dia jawab saya. Waktu saya ada hal-hal yang sulit, lalu saya berdoa kepada Dia karena Dia menyertai saya, maka Dia memberikan jalan keluar kepada saya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa pengertian yang saudara mungkin pahami seperti itu keliru. Tidak. Oleh karena memang arti menyertai seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kita rasakan tadi. Suasananya kita ditemani, kita didampingi sehingga kita enak, aman dan segala macam. Saya punya kakak perempuan itu takut kalau dalam suasana gelap. Jadi kalau malam hari lagi mau ke kamar mandi dia minta baik mama saya atau kami anterin dia. Artinya dia minta supaya disertai ke sana. Karena kalau disertai dia bilang biar kata gelap malam dia aman, dia tenang, dia rasa enjoy.
Tetapi kalau dia sendiri, dia ketakutan, dia rasa ada sesuatu yang mungkin membayangi dan segala macam. Sehingga pemahaman yang kakak perempuan saya pikirkan tentang disertai itu adalah orang yang datang bersama-sama dengan dia, mendampingi dia, dan dia mengalami rasa aman dan segala macam. Nah saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-7. Waktu Yesaya berkata di dalam ayat yang ke-14 bahwa seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Saudara, latar belakang dari ayat 14 di dalam pasal yang ke-7 itu adalah latar belakang di mana Yesaya menyampaikan berita ini kepada Ahaz. Siapa Ahaz? Ahaz adalah Raja Yehuda, keturunan daripada keluarga Daud. Saudara, kita tahu bahwa Israel setelah Salomo itu terpecah. Zaman Raja Rehabeam anak Salomo, Israel terpecah. Ada Israel yang di atas disebut Israel Utara, dan ada Israel di selatan yang disebut dengan Yehuda. Nah, Ahaz adalah Israel Selatan atau Yehuda. Nah, pada waktu Yesaya berkata Immanuel, latar belakang daripada ayat ini ada di dalam konteks yaitu Allah marah kepada Ahaz. Allah sedang memberi penghakiman kepada Ahaz. Kenapa? Karena Ahaz tidak mempercayai Allah. Ahaz meragukan kekuasaan dan kemampuan Allah. Sehingga apa? Sehingga kalau kita baca di dalam ayat-ayat 10, 11, 12, 13, kita menemukan satu dialog di mana Yesaya katakan, kamu membuat Allah menjadi lelah. Saudara, Ahaz pada zaman dia memerintah, itu dia dikepung oleh dua kerajaan yang ingin memusnahkan dia, mengalahkan dia. Yaitu kerajaan Asyur. Dan yang kedua adalah kerajaan Israel atau Israel Utara. Jadi Israel Utara itu marah sama Israel Selatan, Yehuda. Sehingga dua kerajaan ini ingin mengalahkan kerajaan Selatan, Yehuda, yang dipimpin oleh Ahaz. Nah, karena dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang ingin menghancurkan, dan Asyur adalah pada masa itu kerajaan yang luar biasa besar, yang oleh juru minumannya dikatakan siapakah yang dapat mengalahkan Raja Asyur kalau dia menyerang. Wah, dia menyampaikan fakta bahwa setiap kerajaan yang diserang oleh Asyur itu pasti ditaklukkan. Dan ilah-ilah kerajaan itu pasti akan dimusnahkan oleh kerajaan Asyur. Jadi dengan kata lain, semua yang dihadapi oleh Ahaz di depan matanya itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga ketakutan ini membuat dia merasakan bahwa tidak ada pertolongan. Bahkan dari Allah yang mereka sembah pun tidak sanggup untuk mengalahkannya. Nah saudara, di dalam konteks ketakutan terhadap masalah ini, dia tidak mau menaruh harap sama Allah. Dia tidak mau untuk datang kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga pada waktu Immanuel diberitakan di dalam ayat 14, latar belakangnya adalah latar belakang Allah sedang menghakimi Ahaz yang tidak mau percaya kepada Allah. Bahkan Yesaya katakan, Allah memberikan kepada kamu satu kesempatan, minta tanda. Kalaupun tanda yang kamu minta itu adalah tanda yang dari langit, yang tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia, aku bisa untuk membuatnya. Atau yang ada di dalam bumi, di dalam kedalaman yang kamu tidak tahu, aku bisa untuk melakukannya. Dengan kata lain, kata Yesaya, kamu minta tanda. Dan tanda itu Tuhan pasti akan lakukan. Tetapi dia bilang, aku gak mau mencobai, sepertinya rohani. Tapi bukan rohani. Tapi dia tidak percaya sama Allah. Nah waktu dia tidak percaya sama Allah, Allah menyampaikan berita, Immanuel, Allah yang beserta kita, itu ada. Ya. Allah yang menyertai ada, tetapi kamu tidak percaya. Nah saudara, saya ingin berhenti sebentar di dalam latar belakang ini. Coba kita refleksi. Setiap kita di bulan Desember, bulan Natal,
kita selalu diwarnai dengan sebuah kegiatan Natal. Dan berita-berita yang disampaikan itu selalu mempunyai penekanan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tetapi apakah saudara sungguh-sungguh mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Allah yang saudara sebut Immanuel? Apakah saudara benar-benar meyakini bahwa kehadiran Dia adalah kehadiran di mana Dia Allah yang bisa saya percaya? Apakah ketakutan dan pergumulan saudara ini adalah ketakutan dan pergumulan yang membuat saudara tidak berani percaya kepada Allah, menaruh keraguan kepada Allah? Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca satu undangan Natal. Prolog daripada undangan Natal itu menarik. Zaman yang kita hadapi dikatakan adalah zaman yang tidak ada kepastian. Kita akan memasuki tahun di depan yang tidak ada sebuah keyakinan tentang ekonomi yang baik. Jadi saudara, tahun depan itu bukan tahun yang mudah. Ekonomi semakin sulit. Apalagi sekarang pajak dinaikin lagi 1% jadi 12%. Makan 11% aja kita udah nanya, kok naik? Ya habis dinaikin sama pemerintah. Naik lagi 1%, 12%. Makin tambah besar lagi nih pajak. Sementara saya bayar pajaknya besar, penghasilan saya tidak tambah, kira-kira gimana? Usaha saya gimana? Dan segala macam. Saudara, di dalam prolog itu dikatakan yang ada ketidakpastian. Sekarang kalau yang ada adalah ketidakpastian, berarti saya ada di dalam suasana yang tidak bisa saya pegang. Kalau saya tidak bisa pegang dalam konteks seperti itu, kira-kira hidup saya nih bisa gak melewatinya? Bisa gak saya menjalaninya? Bisa gak saya menghadapinya? Saudara, bisa saja kita mulai merasa ragu. Bisa saja kita mulai tidak percaya. Apalagi kalau saudara berdoa sampai hari ini doanya tidak dijawab. Apalagi kalau saudara hari ini berharap sama Tuhan tapi belum ada pintu yang terbuka. Saudara, jangan-jangan kita sama seperti Ahas yang tidak pernah katanya mau menyusahkan Tuhan, tapi sebenarnya kehidupan rohaninya itu jauh dari percaya. Makanya marah Yesaya. Sehingga berita Immanuel latar belakangnya adalah ketidakpercayaan orang Israel. Kan sangat ironis. Beritanya Allah sama-sama kamu. Tapi faktanya saya gak percaya Dia ada bersama-sama dengan saya. Nah itulah berita yang sangat bertolak belakang di dalam berita Immanuel. Lalu latar belakang yang kedua. Oleh karena Ahas tidak percaya, maka Ahas adalah termaksud golongan yang tidak layak untuk mendapatkan berita yang hebat. Saudara perhatikan, Tuhan menyampaikan berita kepada yang tidak layak. Ini sesuatu yang hebat menurut saya. Kenapa? Karena berita yang luar biasa ini seharusnya diberikan kepada orang yang layak. Tetapi Tuhan masih beri kemurahan hati untuk menyampaikan kepada orang yang tidak layak. Saudara, bukankah dunia adalah tempat yang tidak layak? Tetapi waktu Tuhan berbicara tentang Immanuel, Dia berbicara kepada dunia yang tidak layak. Supaya dunia yang tidak layak bisa menemukan kebenaran yang sejati di dalam Immanuel. Sehingga saudara, latar belakang ini menolong kita untuk bisa memahami bahwa sebenarnya berita ini adalah berita yang hebat sekali. Berita yang harusnya memberikan kepada kita keberanian untuk sungguh berjalan dalam dunia ini dengan bergantung kepada Allah secara total. Nah saudara, saya akan masuk ke ayat 14. Untuk kita memahami maksud Immanuel yang ditulis oleh Yesaya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama, waktu dia berbicara tentang Immanuel kepada Raja Ahas, konsep yang disampaikan oleh Yesaya itu berbicara tentang kerajaan Daud. David Kingdom. Kerajaan Daud
yang Allah memang telah ikrarkan. Bahwa dari keturunan Daud maka akan lahir seorang raja yang akan memerintah umatku. Jadi kalau dia berbicara Immanuel, itu dia berbicara tentang kerajaan Daud. Kerajaan yang nanti dipimpin oleh raja. Kerajaan yang tidak ada pada hari ini, tetapi kerajaan yang nantinya akan digenapi di dalam kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kerajaan Daud itu bukan berbicara masalah present. Tidak juga berbicara masalah besok, tetapi masalah future. Masalah di mana dia akan datang kembali sebagai Allah yang menghakimi manusia. Nah saudara, kita tadi menyaksikan satu gerakan simbolis yang oleh gereja itu diwarnai dengan penyalaan lilin, yang berarti penyalaan lilin 1, Advent 1, Advent 2 sampai Advent yang keempat. Apa arti Advent saudara? Arti Advent itu adalah arti menanti. Berarti kalau kita berbicara kerajaan Daud yang bukan sekarang tapi akan datang, memang kita sedang menanti. Menanti apa? Menanti raja yang akan datang untuk menggenapi seluruh yang dia sudah siapkan dan seluruh yang dia sudah kerjakan sampai nanti finishnya kedatangan dia kedua kali. Sehingga saudara, Immanuel berarti gereja harus memikirkan satu kesiapan menantikan Allah yang akan memerintah secara total. Sebagai penguasa satu-satunya, sebagai pemilik satu-satunya, dan sebagai hakim satu-satunya. Sehingga apa? Sehingga gereja tidak boleh lengah terhadap momen ini. Saudara, di dalam Matius pasal 25. Matius adalah kitab yang juga berbicara tentang Israel dalam konteks kerajaan. Karena dia berbicara tentang silsilah Yesus Kristus dari keturunan Daud. Jadi dia berbicara tentang kerajaan juga. Nah di dalam pasal 25 tentang akhir zaman, Matius mencatat bahwa jangan kamu menjadi seperti perempuan bodoh yang menantikan mempelai tapi tidak menyiapkan minyaknya. Sehingga pada waktu mempelai datang yang tidak tahu kapan, kamu sedang tertidur dan minyakmu sudah habis. Sehingga kamu minta kepada gadis yang bijaksana tapi kamu ditolak. Saudara, Immanuel tuh menyadarkan saya dan saudara seharusnya. Tentang apa? Tentang gereja yang harusnya tidak tertidur. Gereja yang harusnya siap. Gereja yang tidak boleh lengah sedikit pun bahwa dia ada menanti kedatangan Tuhan. Saudara, kadang kita kalau sudah mapan, kita sudah lupa saudara. Itulah salah satu kelemahan kita. Dulu waktu belum mapan, saudara akan menjadi orang yang siap sekali. Kadang-kadang waktu sudah enjoy, kita kelupaan. Saudara perhatikan kisah para rasul. Dulu gereja, waktu dianiaya, itu siapnya minta ampun. Enggak ada gereja di dalam kitab suci perjanjian baru, enggak siap. Mereka siap benar. Tapi waktu gereja nyaman, makin lama nyaman, kita udah lupa tuh saudara-saudara. Dan kita kehilangan jati diri sebagai gereja. Bahkan tanpa sadar kita kompromi dengan dunia ini. Nah itu sebabnya Immanuel adalah berita yang Yesaya pernah sampaikan kepada Ahaz. Bahwa gereja gak boleh tertidur. Gereja harus sungguh-sungguh bangun dan senantiasa waspada. Yang kedua, konsep tentang kerajaan Daud. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja adalah kerajaan yang berperang. Jadi kalau bicara kerajaan itu bicara peperangan saudara. Tidak ada kalau kita bicara kerajaan tidak ada perang, tidak ada. Meskipun dalam konteks perjanjian lama perangnya tuh secara fisik.
Yaitu kerajaan dengan kerajaan pakai pedang, pakai tombak, pakai kuda dan segala macam. Memang secara fisik. Tetapi istilah peperangan ini istilah yang menarik. Karena perjanjian baru berbicara bahwa kita berperang dengan penghulu di udara. Peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging. Saudara, peperangan melawan darah dan daging secara fisik tuh gampang diterka. Karena waktu kita bisa lihat mimik muka orang, kita tahu bahwa dia sedang mempersiapkan strategi. Waktu kita tahu bahwa dia punya kekuatan hebat, saya harus mempersiapkan kekuatan saya lebih hebat dari dia. Jadi secara fisik saya bisa untuk menangkapnya. Tetapi kalau secara rohani itu gak gampang, saudara. Jadi kalau kita berbicara Immanuel, Yesaya ingatkan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu keturunan Daud nanti, adalah kerajaan yang berperang. Sebelum dia datang kedua kali, maka kita masih terus berperang. Dan peperangan kita adalah peperangan rohani. Saudara, saya coba memikirkan apa yang Paulus bilang kepada jemaat di Efesus. Hei kamu jemaat di Efesus, perlengkapkan dirimu senantiasa dengan perlengkapan rohani. Pakai baju jira, pakai perisai, pakai pedang roh, pakai kasut yang merelakan pemberitaan Injil. Peperangan kita tuh peperangan melawan roh-roh di udara. Saudara, zaman sekarang gereja kita berperang. Ini dengan pengajaran-pengajaran yang tidak karu-karuan. Sejarah gereja, baik kitab suci maupun terus masuk ke dalam sejarah gereja. Peperangan rohani gereja itu bukanlah peperangan dianiaya. Semakin dianiaya gereja semakin hebat. Semakin gereja dibakar, gereja semakin berkobar. Semakin gereja dijepit, dia semakin bisa untuk keluar, berkembang. Tetapi saudara, dalam perjalanan di dalam kitab suci dan juga di dalam sejarah gereja, peperangan yang mengerikan itu adalah peperangan di mana pengajar-pengajar palsu memutarbalikkan kebenaran kitab suci dengan secara licik. Nah, orang-orang seperti inilah yang sebenarnya sedang memporak-porandakan gereja Tuhan. Nah saudara, ini peperangan yang gak main-main loh saudara. Saya senang satu buku yang ditulis oleh Yance Philip. Dia menulis dengan tema Yesus yang tidak aku kenal. Jadi saudara, kita dengar tentang Yesus, tapi dia bilang aku gak kenal Yesus yang diberitakan itu. Kenapa? Karena Yesus yang diberitakan itu kok tidak sesuai dengan kitab suci. Yesus yang hanya melulu dengan segala berkat-berkatnya. Yesus yang hanya melulu memberikan kepada saya kepuasan-kepuasan secara finansial. Yesus yang melulu mengikuti apa yang saya mau di dalam kebutuhan-kebutuhan saya punya hawa nafsu. Sehingga Yesus yang seperti itulah yang menjadi Yesus saya. Saudara, kitab suci enggak pernah mengajarkan Yesus dari perspektif itu saja. Memang Yesus memberkati. Tapi Yesus juga adalah Yesus yang menegur. Yesus yang menghardik. Yesus yang memberikan kepada orang-orang Farisi satu teguran yang keras tentang hidup yang tidak benar. Nah, Yesus yang seperti itu tuh seringkali tidak orang mau. Waktu engkau dengar Yesus berkata, bertobatlah engkau karena hidupmu tidak benar. Mau atau enggak kita? Bukankah kita lebih senang mendengar Yesus yang meninak bobokan kita? Nah saudara, ini peperangan yang sangat mengerikan. Kalau zaman sekarang, peperangan itu ditambah lagi dengan teknologi semakin mengerikan. Dulu saya mau dengar orang ngajar sesuatu, saya harus datang ke sana. Harus menempuh berbagai rintangan, baik waktu maupun jarak. Tapi sekarang saudara, dari tempat tidur, saya bisa untuk buka yang namanya channel atau saluran apa saja yang sedang orang khotbah. Dia beritakan apa, pokoknya saya nggak tahu, saya terima aja. Saking banyaknya informasi
yang saudara bisa dapatkan dari teknologi itu, saudara nggak bisa lagi nyari. Yang saudara cuma dapetin terima dan saudara hidupi. Makanya tidak heran kita menemukan banyak orang Kristen mempercayai Yesus yang kata Philip Yance, aku nggak kenal Yesusmu. Nah, saudara, kita sedang berbicara peperangan rohani. Jadi Immanuel itu adalah peperangan rohani. Yang ketiga saudara, kalau kita berbicara Immanuel, Yesaya menyampaikan dalam konteks kerajaan di mana rajanya memimpin. Raja itu memberikan kepada kita perintah. Raja itu memberikan kepada kita komando. Apa perintah atau komandonya? Di dalam Matius pasal 28, pada waktu dia akan pergi ke sorga. Sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya, segala kuasa yang ada di sorga, di langit, aku pegang. Seluruh kuasa yang ada di bumi di bawah, aku pegang. Artinya apa? Artinya dia penguasa satu-satunya yang sanggup untuk memerintahkan yang di atas maupun yang di bawah. Karena dia punya kuasa. Aku sekarang berikan kamu perintah, pergi sampaikan kabar baik. Saudara, Immanuel itu berbicara tentang raja yang tidak pernah berhenti menyuruh rakyatnya untuk pergi mengabarkan Injil. Sehingga saudara, Immanuel bukan sekedar engkau happy. Engkau rasa senang Allah sertai saya. Tapi engkau duduk manis saja menjadi orang Kristen yang pasif. Saudara, kalau engkau memahami Immanuel seperti itu saja, engkau kehilangan berita yang hebat ini. Kenapa? Karena Yesaya bilang, Immanuel sedang berbicara tentang kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dari keturunan Daud, yaitu Yesus, yang memberikan kepada kita satu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Satu perintah yang bukan bersifat alternatif. Saya mau baru saya lakukan. Saya tidak mau ya tidak apa. Bukan. Kalau bicara perintah itu berbicara keharusan. Kalau bicara perintah itu bicara sesuatu yang tidak boleh saya tawar-tawar. Itulah amanat aku. Saudara, orang Kristen zaman sekarang adalah orang Kristen yang senang dengan kepuasan bahwa saya sudah selamat karena saya sudah terima Yesus Kristus. Saya nggak katakan you salah terima Yesus selamat, enggak. Tapi menjadi keliru kalau kalian puas aku selamat tapi engkau tidak melakukan apa-apa. Kita jadi orang Kristen egois. Kita jadi orang Kristen hanya untuk kesenangan diri sendiri. Memuaskan ego kita bahwa saya selamat. Saya sudah punya tiket atau free pass. Saya akan masuk surga. Karena apa? Jaminannya Yesus. Kalau saya lagi lihat di YouTube, penekanan itu sangat luar biasa. Yang membuat orang Kristen tuh sepertinya sudah cukuplah. Nggak usah repot-repot. Saudara, kekristenan tuh nggak seperti gitu saudara. Waktu orang di Gerasa yang kerasukan setan ditolong oleh Yesus. Lalu kemudian dia bilang sama Tuhan, saya ingin ikut engkau. Ingin melayani engkau. Tuhan bilang, kamu tinggal di kampungmu. Beritakan apa yang Tuhan sudah buat terhadap kamu. Wah, dia beritakan saudara. Jadi orang kampungnya kaget. Loh, bukankah ini pemuda yang kerasukan setan? Yang kita juga takut untuk mendekati dia. Yang segala macam bentuk rantai dia bisa putuskan. Sekarang dia beritakan tentang Yesus. Sehingga orang-orang di Gerasa, di tempat dia tinggal, menyaksikan Allah sedang berbicara. Menikmati kemurahan Allah melalui berita yang disampaikan orang Gerasa. Saudara, perempuan Samaria yang dianggap pelacur. Waktu Tuhan bukakan kamu orang berdosa. Yang harus menerima air hidup.
Di situ dia dibukakan tentang Kristus yang diberitakan di dalam kitab suci, kata dia. Dan aku menemukan dia. Dan dia menyatakan kepada saya apa adanya. Dan dia membawa saya kepada dia. Sehingga saya mau ceritakan sama kamu. Orangnya masih ada di sana. Di tepi sumur. Saudara, kitab suci bilang apa? Orang sak kampungnya, seluruh kampungnya datang berbondong-bondong untuk melihat sosok yang diceritakan perempuan ini. Yang sudah mempertobatkan perempuan ini. Saudara, di dalam kitab suci tidak ada cerita. Orang yang kenal Kristus, berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus yang datang menghampiri dan menyelamatkan. Lalu menjadi enjoy dan hanya untuk diri sendiri. Gak ada saudara ceritanya. Bahkan pemungut cukai pun pada waktu dia sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dia menjadi orang yang menyatakan Kristus dalam perbuatannya. Dikatakan kalau aku telah membuat orang menjadi sengsara melalui itu pekerjaan saya. Aku ganti 4 kali lipat. Dia cerita tentang kemurahan Allah yang sudah ada. Dan aku akan bagikan kemurahan Allah itu. Saudara, orang-orang seperti itu orang-orang yang mengalami pertobatan dan mengalami hidup baru. Tapi mereka bukan orang-orang yang diam merasa puas bahwa saya sudah selamat dan masuk surga. Kekristenan kita harus kekristenan yang selalu diingatkan tentang berita Immanuel ini. Dia menyuruh saya untuk bergerak. Dia menyuruh saya untuk berbicara. Dia menyuruh saya untuk menceritakan tentang namanya, kebaikannya, dan kasihnya kepada orang. Saudara, saya selalu berdoa, Tuhan kalau saya dikasih kesempatan untuk beritakan kepada siapapun saya mau, bukan hanya di gereja. Saat saya naik kendaraan umum, saya cari kesempatan, saya ingin cerita. Saat saya lagi ada di taman ketemu orang, saya cerita tentang Yesus yang baik. Yesus yang mengasihi kita orang berdosa. Saudara, itu yang harusnya keluar. Seringkali pemberitaan firman tuh hanya sebatas saudara-saudara mau supaya orang itu jadi anggota gereja. Enggak salah. Tapi itu yang membuat saudara akhirnya menjadi lemes. Dia gak datang ke gereja, saya udahlah saya gak beritakan. Nah itu kan. Tapi kalau lahir daripada satu kerinduan, aku mau cerita tentang Yesus. Maka aku akan cerita. Lu mau ke gereja gua atau enggak, lu harus kenal Yesus. Nah itu saudara arti Immanuel di dalam penekanan yang kita baca hari ini. Mari saudara song-song Natal kita dengan satu pembaharuan. Pembaharuan dari kitab suci. Aku mengerti arti Immanuel yang diberitakan oleh Yesaya. Dan aku ingin menghidupi arti Immanuel itu. Allah yang beserta saya adalah Allah yang akan menjemput saya. Dan saya harus waspada dan siap sebagai gerejanya. Allah yang adalah rajaku adalah Allah yang berperang dan menyertai saya dalam peperangan. Sehingga saya harus sungguh-sungguh memperlengkapi seluruh senjata Allah dalam diri saya. Dan Allah yang akan datang, yang akan memimpin saya adalah Allah yang menyuruh saya untuk mengabarkan kerajaannya, tentang dirinya, tentang karyanya, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya kepada orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya menghidupi arti Immanuel. Mari kita berdoa.